got so much fucking design on right now. Pretty time, pretty bad, pretty come, pretty pretty old fast, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Karissa Rahayu Putri dari kelas 10 TJKT 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang network fundamental. Pengenalan jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar dapat saling bertukar data dan informasi. Tujuan utama dari jaringan komputer adalah memungkinkan komunikasi, efisiensi, serta kolaborasi antar perangkat dengan lebih cepat dan efektif. Nah, di sini kita bisa lihat implementasi dari bagaimana sih agar perangkat bisa saling terhubung. Kita bisa lihat dari implementasi jaringan komputer. Dua komputer atau lebih bisa bertukar data dan informasi. Implementasi ini cara agar komputer A dan komputer B bisa saling terhubung dengan cara mengetahui jika ada komunikasi. Jadi di sini ada dua mekanisme. Yang ke satu ada wired atau kabel. Kabel yang bisa digunakan yaitu kabel UTP. Jenisnya yaitu media transmisi LAN atau local area network. Ada warna biru, kuning, merah, dan lebih banyak lagi. Kabel UTP ini sering digunakan ketika kita praktik pengkabelan atau crimping. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah praktek pengkabelan atau crimping ini tidak akan asing lagi dengan yang namanya jaringan komputer. Di sini ada yang namanya RJ45. Kenapa sih ketika kita sedang pengkabelan harus menggunakan RJ45? Karena saat pengkabelan pada dasarnya pengkabelan ini tidak sembarangan seperti yang kita lihat di dalam kabel atau mentahan kabel seperti serabut. Jadi kita memerlukan alat untuk menghubungkan antara kabel dan jaringan komputer disebut dengan port atau RJ45 yang nanti akan dihubungkan kepada laptop atau komputer. Kita sudah mengenal wired pengkabelan, namun ada masanya ketika wired tidak efisien dan safety ketika kita menggunakan banyak kabel dapat mengganggu situasi. Solusinya kita menggunakan wireless atau media nirkabel. Kita bisa memanfaatkan juga Wi-Fi atau jaringan internet yang lain yang bisa menghubungkan kita dengan data atau wireless tadi. Jika kedua komputer itu bisa saling terkoneksi dengan internet, maka dua komputer itu bisa disebut dengan jaringan komputer. Jadi, selain menggunakan kabel, kita juga bisa menggunakan jaringan nirkabel. Jadi, pada intinya jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat yang saling terkoneksi yang bisa bertukar data dan informasi. Nah, bisa kita lihat di sini yang dihubungkan dengan kabel RJ45 adalah kabel port Ethernet. Biasanya kita menghubungkan kabelan yang sudah dipasang dengan RJ45. Nanti akan terhubung pada port Ethernet-nya. Kalau tidak ada kabel Ethernet, bisa menggunakan adapter USB. Ini bukan di PC atau laptop saja ketika nanti kita akan belajar tentang switch, router, tentang apapun itu yang berhubungan dengan jaringan komputer. Itu akan berguna sekali. Kabel LAN ini atau port RJ45 ini ketika kita akan hubungkan antar komputer dengan switch, switch dengan router, atau router dengan switch. Jadi semuanya menggunakan kabel LAN, ada juga yang menggunakan kabel fiber optik, FO, dan yang lainnya. Lanjut, kita akan membahas tentang Cisco CCNA 200-301. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi Cisco Certificate Associate atau kepanjangan dari Cisco CCNA 200-301 ini? Oke, di sini aku udah menyiapkan timeline ya pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari ke depannya, yaitu ada 16 materi di mana yang nanti kita akan belajar bersama mengenai dasar-dasar dari jaringan komputer. Belajar switching, wireless, dan security. Nah, jika diuraikan terdapat 16 materi mengenai CCNA, yaitu yang pertama dimulai dengan materi yang akan dibahas. Yang ke-1 ada
network fundamental. Yang kedua ada IP address dan subnetting. Ketiga, networking model. Keempat, pengenalan dan basic Cisco. Kelima, ada pengenalan switch. Keenam, VLAN dan trunking. Ketujuh, ada menghubungkan antar VLAN. Kedelapan, remote access. Kesembilan, VLAN trunking protokol. Kesepuluh, ada port security. 11, spanning tree protocol Ethernet channel. Ke-11 ada static routing. 12 dynamic routing IGRP. 13 dynamic routing OSPF. Dynamic routing BGP. Terakhir ada access control list. Kita akan mencoba cara mengimplementasikan jaringan sederhana pada Cisco Packet Tracker. Ketika kita akan mengkonfigurasikan atau meremote Cisco, switch ataupun router secara real device atau secara fisik, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menyiapkan kabel konsol, switch ataupun router, dan juga laptop atau PC untuk meremote real device tersebut. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini ada kabel port konsol yang akan dihubungkan dengan RJ45 yang ada pada kabelan atau UTP dari USB-nya. Bisa dihubungkan dengan PC, komputer, laptop, atau lainnya. Ini implementasi ketika menggunakan PC, jadi portnya seperti ini, tapi ketika kita menggunakan laptop akan menggunakan USB switch dan dihubungkan pada port konsol RJ45 konektor. Itu gambaran ketika menggunakan Cisco secara real device atau fisik. Nah, selanjutnya sebelum kita coba mengimplementasikan, di sini aku mau ngasih tahu mempraktikkan cara mendownload Cisco Packet Tracker. Masuk ke cara mendownload Cisco. Nah, masuk ke cara mendownload Cisco Packet Tracker. Di sini kalian bisa buka browser atau ke Chrome. Di sini saya menggunakan browser. Nah, jika sudah kalian ketik di bagian sini https://www.networking.com ccnstudigo download for Windows and Linux HTML. Nah, jika sudah kalian tinggal scroll ke bawah seperti ini. Karena saya menggunakan Windows, saya akan mendownload yang ini. Tinggal diklik saja, nanti jadi otomatis terunduh. Ini nunggunya lumayan lama ya. Kita tunggu saja sampai ini selesai terinstall. Nah, jika sudah tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kalian tinggal klik finish. Setelah itu aplikasi Cisco Packet Tracker sudah terinstall. Sekarang tinggal kita buka, nanti tampilannya seperti ini. Kalian perlu login terlebih dahulu. Klik yang bagian sini ya, yang user login. Dan jika sudah begini, nanti akan ada tampilan seperti ini. Kalian tinggal klik aja. Sesudah itu, kalian tinggal masukkan alamat email kalian, lalu kalian klik login. Jangan lupa kalian masukkan passwordnya. Di sini. Nah, sekarang kita akan membuat jaringan sederhana. Yang pertama, kita membutuhkan 1 buah server, 3 buah switch, dan 4 buah PC. Lalu kita hubungkan semuanya menggunakan kabel. Lalu tambahkan alamat atau IP address masing-masing. Nah, IP address itu adalah suatu alamat jaringan komputer untuk memudahkan kita mengetahui identitas yang ada pada komputer. Jadi ketika kita akan menghubungkan atau mengirimkan paket berfisik kedua, kita udah tahu nih IP address-nya. Untuk kita melakukan tes, kita bisa melakukan cara seperti ini. Jika sudah, kalian coba untuk saling mengirim pesan. Jika sudah berhasil, lalu ada bacaan successful. Tandanya jaringan berhasil dibuat. Lalu selanjutnya kita akan membahas TCP atau IP model. Struktur TCP atau IP model mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utama di sini kita bisa lihat ada HTTP. Jika kita mengakses sebuah URL atau sebuah link, itu akan masuk ke transport layer. Dari transport layer ini kita akan menentukan itu masuk TCP atau UDP. TCP Transmission Control Protocol.
TCP menggunakan koneksi data yang dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama. Lalu ada juga UDP, User Datagram Protocol, tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat dibanding TCP. Fungsi utama TCP atau IP model yaitu TCP atau IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model. Dengan fungsi utama yaitu meliputi menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet. Yang kedua, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI. Yang terakhir, menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan lapisan inti. Selanjutnya, kita akan membahas TCP atau IP model. TCP atau IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan daerah jaringan internet dan desain lebih sederhana dibandingkan OSI. Model jaringan hanya 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Lalu kita akan membahas cara kerja jaringan TCP atau IP model. Yang pertama, yaitu memecah data menjadi paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router yang berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Yang terakhir, paket berhasil dikirim ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai ke alamat tujuan. Selanjutnya, layer TCP atau IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, bisa dilihat kalau TCP atau IP ini memiliki beberapa gabungan, ada 4 layer dan ada 5 layer. Bisa dilihat juga kalau OSI, TCP atau IP ini memiliki perbedaan jika OSI memiliki 7 tahapan, dari mulai physical, data link, network, transport, session, presentation, application. TCP atau IP untuk application, presentation, dan session itu diringkas menjadi application. Begitu juga dengan transport, network menjadi internet data link, dan physical menjadi link saja. Dan ada di TCP atau IP 4 lapisan ini hanya ada application, transport, internet, dan link. Tapi kita kembali lagi ke TCP yang 5 layer ini. Jadi untuk TCP atau IP yang layer 5 ini dari 1 hingga 4 itu sama, hanya saja yang application itu sudah diringkas dari yang OSI ini. Materinya OSI ini memiliki 7 tahapan, tapi karena TCP application itu sudah diringkas dari yang OSI ini. Materinya OSI ini memiliki 7 tahapan, tapi karena TCP atau IP ini hanya menjadi 4-5 tahapan saja. 5-4 tahapan saja. Jadi itu adalah sebuah perbedaan antara fungsi OSI dan TCP atau IP.